Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita masih mau melanjutkan seri renungan dari Natal, ya. Karena di bulan Desember ini kita sama-sama memperingati, merayakan hari Natal. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau tanya, siapa di sini pernah lihat baby atau mamahnya ada yang lagi mengandung, ya? Atau mungkin foto waktu kalian masih kecil, waktu masih baby juga. Nah, anak-anak, kalau orang tua ketika dalam pernikahan yang sesuai dengan yang Tuhan mau, berita untuk bisa mempunyai anak itu adalah berita sukacita, kabar baik, ya. Itu akan mendatangkan sukacita. Langsung kabarin sini, kabarin ke sana, kami akan punya anak, kami akan punya bayi. Lalu setelah itu orang tua juga akan siapkan, ya, kira-kira bajunya, pampers atau diapersnya, ya, susunya gimana, ya, lalu vitamin apa yang harus dimakan, kamarnya, ranjangnya, rumah sakit mana yang terbaik, dokter kemana ya sebaiknya saya kontrol. Wah, ya, anak-anak, mungkin anak-anak pernah lihat waktu kalian waktu baby, biasanya kebanyakan lahir mungkin di rumah sakit, ya, lalu dibungkus dengan kain yang bersih, yang harum. Lalu ketika dibawa pulang, ada juga ranjang baik yang sudah disiapkan untuk kalian bisa beristirahat ketika masih bayi. Tapi Yesus Kristus, Anak Allah, Raja segala raja, ketika dia datang ke dunia, di mana dia diletakkan? Di sebuah palungan yang merupakan tempat menyimpan makanan bagi ternak-ternak. Maka dari itu, Ibu Guru mau sama-sama kita mau nyanyikan satu pujian yang berjudul Away in a Manger, ya. Di dalam palungan, Kristus Yesus yang adalah Raja, ketika dia datang jadi manusia, dia mengambil rupa sebagai baby, sebagai bayi. Dia bukan dipakein baju-baju yang mewah, yang mahal. Dia diletakkan di dalam palungan yang bau, yang kotor, yang hina. Mari kita sama-sama nyanyi lagu Away in the Manger. Kita akan latih, ya, lagu ini bait ke-1-nya saja, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk sama-sama memasuki PA Anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih
Engkau adalah Allah, Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, tapi Engkau mau datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, taat kepada Bapa. Ketika datang ke dunia, boleh menjalankan perintah Allah, menjalankan rencana keselamatan Allah. Untuk suatu saat akan mati di kayu salib, tapi juga akan bangkit, sehingga iman kami tidak menjadi sia-sia. Tolong kami, sebagai manusia kami memiliki keterbatasan berpikir. Kami tidak selalu bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tidak mengerti apa yang juga sudah Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Tolong anugerahkan iman bagi kami semua, bagi setiap anak yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah iman yang sejati boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Engkau yang tolong dalam seri Renungan Natal, PA Anak Natal kali ini. Sekali lagi Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum lanjut memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, ada satu pengumuman yang Ibu Guru mau sampaikan. Nah, di tanggal 24 Desember ini ya, di Jakarta akan ada Natal Akbar dengan tema Immanuel dalam sejarah ya. Natal Akbar ini akan diadakan di Stadion Gelora Bung Karno, dengan tepatnya lokasinya di area Indonesia Arena. Nah, arena ini akan bisa memuat kurang lebih 17.000 orang. Wah, anak-anak, kalau kalian dan keluarga kalian mungkin sedang ada di Jakarta, bisa ikut datang sama-sama, beribadah bersama-sama dengan orang-orang Kristen dari mana-mana, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dengan orang Kristen begitu banyak, kita bisa dikuatkan imannya. Aku tidak sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk sama-sama mengikut Tuhan. Mari kita sama-sama sebagai orang Kristen beribadah dan kembali merenungkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Acaranya 24 Desember dimulai jam 5 sore ya di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia Arena. Ditunggu kehadirannya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu tadi Away in a Manger, dengan versi bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya. Mari sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Halo, selamat Natal adik-adik sekalian. Hari ini kita bersuka cita karena di dalam anugerah Tuhan kita mau merenungkan mengenai satu tema, yaitu Gloria in excelsis Deo. Artinya kemuliaan di tempat yang maha tinggi bagi Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan juga mengenai apa yang ditulis di dalam Injil Lukas. Supaya kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan yang dinyatakan di dalam Injil Lukas. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh merenungkan mengenai tema Natal, yaitu kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ajar kami Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berbicara di dalam setiap kami. Supaya kami boleh diberkati, kami boleh makin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan melihat dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan ke-14 terlebih dahulu. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Jika sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Adik-adik sekalian, Injil Lukas itu dibuka dengan banyak sekali puji-pujian. Puji-pujian ini bahkan dinyatakan oleh para malaikat di sorga. Jadi pada waktu Tuhan Yesus lahir, sorga itu gegap gempita dan menyatakan satu sukacita yang besar. Dan dinyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Satu hal, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah berita sukacita yang besar. Bahwa waktu Tuhan Yesus lahir, itu sorga bersukacita dan damai sejahtera ada di bumi. Bagi orang yang dikenan oleh Tuhan. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita merenungkan lebih jauh mengenai bagian ini, kita akan melihat terlebih dahulu. Pada waktu itu, bagaimana sih keadaan orang Israel? Keadaan mereka itu seperti apa? Nah ini yang kita mau renungkan. Jadi singkat cerita, pada waktu orang Israel itu sudah dibuang dari Babel, dia kembali ke Yerusalem, dia mengalami banyak penderitaan, pergumulan, dan di Yerusalem itu pelan-pelan orang Israel bertambah banyak dan bertumbuh. Dan pada waktu makin bertambah banyak, makin bertumbuh, mereka mulai membentuk satu organisasi agama. Namanya Yudaisme. Mereka mulai membaca Taurat, mereka mulai merenungkan Taurat. Tapi sayangnya adik-adik sekalian, ada yang terjadi di sini. Yaitu apa? Yaitu ada keadaan yang mana tidak ada nabi selama kurang lebih 400 tahun. Tidak ada nabi lagi yang memberitakan firman Tuhan. Tidak ada lagi suara Tuhan. Tidak ada pewahyuan Tuhan. Sesuatu yang gelap sekali dan ini dikenal sebagai zaman intertestamental. Atau zaman kegelapan juga di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi masa 400 tahun itu diwarnai dengan pergolakan politik yang begitu hebat. Kenapa? Karena di masa itu orang Israel dari tangan Media Persia jatuh ke dalam kerajaan Makedonia. Mereka dianiaya di bawah Seleucid Empire. Seleucid Empire itu kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang menindas habis orang Israel. Salah satu raja yang paling keji yang dikenal itu adalah Antiochus IV Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes ini dia di dalam hatinya dia berpikir gini, wih orang Israel itu kan orang-orang kejam, orang-orang jahat. Loh, kenapa jahat? Bukankah orang Israel justru yang ditindas? Kita mungkin bisa berpikir begini. Tapi orang-orang di dalam zaman itu melihat orang-orang Israel sebagai orang-orang yang tidak suka bersahabat. Kenapa? Karena di dalam masa Second Temple Judaisme atau tadi setelah masa Bait Allah yang kedua, mereka sudah buat organisasi, mereka membuat hukum-hukum Taurat. Jadi orang-orang Israel sebagian itu menjalankan hukum Taurat secara kaku. Mereka tidak ingin bersahabat. Mereka tidak mau bersentuhan dengan orang yang bukan Israel. Mereka anggap orang-orang yang bukan Israel itu orang-orang kafir. Mereka mempunyai mulai sudut pandang begini. Kalau bukan orang Israel mereka sama saja seperti binatang. Yang kalau kita kenal namanya guguk. Wah, ini kan sangat meremehkan sekali. Sangat merendahkan orang-orang lain. Nah oleh sebab itu orang Israel sangat tidak mau bersosialisasi, bersahabat dengan bangsa lain.
Kalau ada anak mereka yang mau menikahi bangsa lain, oh orang tuanya bisa marah sekali. Jangan kamu menikah dengan bangsa lain. Bangsa lain itu bangsa kafir, bangsa jahat, bangsa tidak kenal Tuhan. Singkat cerita yang terjadi adalah orang-orang Israel dikenal sebagai orang-orang yang tidak mau bersahabat. Jadi mereka itu di dalam keadaan yang dibenci banyak orang. Dan apa yang dilakukan Antiochus IV Epiphanes, dia kemudian mendengar catatan sejarah seorang yang namanya Hekateus of Abdera. Dicatat oleh sejarawan abad kedua sebelum Masehi, namanya Diodorus Siculus. Dan Diodorus Siculus ini mencatat tulisan Hekateus of Abdera. Tulisannya apa? Tulisan yang menceritakan bagaimana orang Israel itu dulu di dalam zaman Yosua itu membantai habis orang-orang Kanaan. Jadi di dalam catatan sejarah itu menggambarkan bagaimana orang Israel ini kejam, jahat, dan tidak mau bersahabat dengan bangsa lain. Singkat cerita adik-adik, yang dilakukan Antiochus IV Epiphanes, dia mulai meluluh lantakan Israel. Dia mulai hancurkan bait Allah. Dia mulai najiskan bait Allah. Dia paksa orang-orang Israel yang beribadah, imam-imam kepala untuk minum air rebusan babi. Wow, ini sesuatu hal yang benar-benar tidak bisa diterima oleh orang Israel. Maka ada perlawanan, ada pemberontakan yang dipimpin oleh Makabeus. Jadi kita lihat ini adalah masa-masa 400 tahun itu adik-adik sekalian. Masa-masa yang penuh dengan pertikaian. Banyak penumpahan darah. Ada masa-masa bahkan waktu orang Israel lagi merayakan Sabat, itu mereka dibantai habis sama pasukan Antiochus IV Epiphanes dari Seleucid Empire. Coba bayangkan, di dalam masa-masa tidak ada firman. Di dalam masa-masa itu mereka di dalam keadaan yang diluluh lantakan oleh musuh-musuh mereka. Memang sih untuk sementara waktu mereka itu bisa seolah-olah punya kekuasaan yang mutlak. Mereka bisa memenangkan peperangan untuk sementara waktu. Tapi tidak untuk selamanya. Hanya kurang lebih 100 tahun saja. Mereka akhirnya dikalahkan. Dan setelah Seleucid Empire dikalahkan Roma, orang Israel di bawah jajahan Roma. Mereka sekarang harus bayar pajak kepada kaisar. Mereka mau lakukan segala sesuatu. Ada bea masuknya, ada cukainya. Sangat dibebani. Wah, sangat menderita orang Israel hari itu. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, di dalam masa rentang 400 tahun, pengharapan tentang juru selamat itu sangat kuat. Banyak orang-orang yang berdoa, Tuhan, kapanlah bangsa Israel ini diselamatkan oleh Tuhan. Banyak yang menantikan. Tapi adik-adik, yang mereka nantikan siapa? Yang mereka nantikan adalah raja yang melepaskan mereka dari cengkraman penjajah. Itu yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Mesias versi mereka sendiri. Mereka maunya Allah itu menolong mereka dan melepaskan mereka dari tangan penjajah. Itu keinginan orang Israel. Jadi waktu kegelapan itu sangat gelap. Kenapa? Karena mereka membuat segala sesuatu jadi tambah buruk. Kenapa adik-adik? Karena dengan melakukan hukum Taurat tidak sesuai maksud aslinya, mereka justru membuat diri mereka makin dibenci oleh bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya kenapa sampai hari ini banyak orang masih benci orang Israel. Itu yang kita perlu sadari. Singkat cerita, di dalam momen-momen penuh kegelapan itu, sekarang Injil Lukas dibuka dengan berita sukacita. Berita sukacita yang kali pertama muncul apa adik-adik sekalian? Yaitu ada seorang yang sudah tua. Dia seorang imam. Dia menantikan seorang anak. Dia sudah sangat tua bersama istrinya Elizabeth, sangat tua. Imam ini Imam Zakaria. Dan pada satu kali pada waktu dia melayani, ini ada satu peristiwa besar terjadi. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan pada waktu malaikat Tuhan itu menyatakan diri bahwa dia akan punya anak. Dia hari itu tidak terlalu percaya. Oleh sebab itu dia bisu dan dia tidak bisa berkata-kata. Dan pada waktu dia keluar, di mana jemaat mengharapkan dia mengucapkan sesuatu. Mungkin kalimat berkat bagi para jemaat yang sedang menanti. Tiba-tiba mulutnya Zakaria itu tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Dan orang tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan tentu saja nanti Zakaria memberikan satu isyarat bahwa
Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki. Ini berita besar sekali karena belum pernah ada pernyataan sedemikian. Sehingga di dalam peristiwa ini ada satu mujizat yang luar biasa terjadi. Orang yang sudah lama menantikan anak, tiba-tiba anak itu diberikan kepada mereka di usia yang lanjut. Ini mengingatkan kita tentang kisah Abraham, di mana menantikan anaknya Ishak yang akhirnya Tuhan berikan di masa tua. Ini adalah mukjizat yang terjadi. Sehingga dari bagian pertama kita bisa melihat bagaimana Zakaria memuliakan Tuhan. Bagaimana Elisabet memuliakan Tuhan. Dan kemudian kita akan dihantar bukan hanya di dalam sukacita Zakaria. Peristiwa Zakaria sendiri sudah sangat besar. Tapi seolah-olah sukacita itu belum cukup. Dan kemudian malaikat itu menyatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Yesus artinya yang menyelamatkan. Ini berita besar sekali adik-adik sekalian. Dan setelah berita ini diberitakan, tidak lama kemudian kita akan masuk ke dalam Lukas pasal 2. Di dalam Lukas pasal 2 kita melihat apa? Pada malam itu, di dalam malam yang dingin, malam yang biasa-biasa saja, para gembala itu sedang sibuk mengembalakan domba-domba mereka. Mereka sedang menjaga malam supaya para domba itu tidak dimakan oleh binatang buas. Banyak binatang buas, apalagi predator. Predator itu memang lebih aktif di malam hari. Serigala berburu di malam hari juga. Jadi kita tahu di malam hari para gembala itu sedang berjaga-jaga. Di malam dingin, di dalam malam itu mereka menjalankan hari-hari seperti biasa. Tapi adik-adik tahu, para gembala di dalam sudut pandang orang Israel itu pekerjaan yang hina. Bukan pekerjaan yang baik. Bahkan para sejarawan mencatat orang-orang yang jadi gembala itu termasuk seperti orang malas. Kenapa malas? Karena mereka bilang begini. Para gembala ini kan kerjanya cuma duduk saja. Mereka cuma tunggu nanti dombanya makan rumput. Sudah makan rumput gendut dipanen. Jadi bagi banyak orang hari itu pekerjaan gembala ini pekerjaan remeh. Belum lagi mereka yang bau sekali dengan binatang. Mereka ini dianggap tidak kudus, dianggap najis. Jadi bagi orang-orang Israel, para gembala itu adalah profesi pinggiran. Karena mereka lebih banyak yang punya profesi sebagai petani. Petani kebun ara, pohon anggur dan lain sebagainya. Tapi gembala yang ada di daerah pinggiran kota itu adalah sesuatu gambaran pekerjaan yang rendah, yang dimarginalisasikan. Sehingga adik-adik sekalian, di malam itu tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi. Apa itu? Yesus lahir. Dan adik-adik tahu, pada malam itu berita sukacita ini disampaikan malaikat kepada siapa? Gembala. Kenapa tidak kepada imam besar? Tidak kepada imam-imam kepala? Atau kenapa tidak diberitakan kepada orang ahli-ahli Taurat? Bukankah mereka katanya menanti-nantikan Tuhan? Atau kenapa tidak kepada orang Farisi? Kenapa kepada para gembala? Apakah para gembala itu mempelajari Taurat seperti ahli Taurat dan mengharapkan Mesias seperti ahli Taurat? Mungkin jawabannya tidak. Tapi kenapa pemberitaan kelahiran Kristus diberitakan kepada gembala? Jawabannya, Injil Lukas itu memberikan penekanan bahwa Injil diberitakan kepada semua orang. Baik orang-orang terpandang maupun orang-orang yang biasa saja. Mereka adalah berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik sadar tidak? Berita ini diberitakan oleh malaikat kepada siapa? Kepada para gembala. Dan tiba-tiba para gembala itu, waktu itu di tengah malam yang dingin melihat ada seorang malaikat dulu muncul. Mereka takut. Kenapa? Karena mereka sadar mereka ini siapa? Kenapa kami boleh melihat utusan Tuhan yang begitu mulia? Mereka takut, oleh sebab itu malaikat itu bicara begini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ini adalah satu proklamasi. Jangan takut, aku memberitakan kesukaan bagi seluruh bangsa. Adik-adik sekalian, ini adalah berita yang penting sekali bahwa keselamatan dan sukacita besar itu bukan hanya untuk orang Israel,
Bukan hanya untuk orang sebagian saja. Tapi untuk siapa? Seluruh bangsa. Nah, ini yang kita perlu lihat adik-adik sekalian. Yaitu bahwa para malaikat memberitakan berita penting ini kepada siapa? Kepada para gembala. Loh Pak, bukannya berita penting harusnya dikasih tahu kepada orang penting. Bukannya berita penting harusnya diberitakan kepada imam besar lah. Kenapa diberitakan kepada para gembala? Jawabannya satu adik-adik sekalian. Karena imam besar, karena imam kepala, karena ahli Taurat, karena orang Farisi dan Saduki tidak menantikan Kristus yang benar. Mereka menantikan Kristus sesuai dengan harapan mereka sendiri. Buktinya apa adik-adik sekalian? Buktinya nanti pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias. Tidak ada satu dari mereka yang bertobat. Justru pada waktu Tuhan Yesus melayani, kita akan lihat yang melawan Tuhan Yesus siapa? Bukankah mereka yang katanya belajar firman ahli Taurat? Bukankah katanya mereka yang sangat ngotot mengikuti firman Tuhan, yaitu orang Farisi? Wah, adik-adik sekalian, kita harus sadar bahwa orang Farisi, ahli Taurat, imam besar, imam kepala, tidak ada satupun yang menantikan Kristus sebagai juru selamat. Mereka hanya menantikan Kristus, Mesias yang akan melepaskan mereka dan akan membuat status mereka jadi tinggi. Tapi ini bukan berita Injil adik-adik sekalian. Ini bukan berita Injil karena itu adalah berita tentang bagaimana orang lemah jadi kuat, jadi hebat, jadi mulia. Mereka ingin status mereka bukan lagi yang ditindas, bukan lagi yang dijajah. Tapi mungkin membalas untuk menjajah. Wah ini. Jadi Tuhan tidak beritakan kepada orang-orang ini. Tapi kepada siapa? Kepada gembala yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang Israel kebanyakan. Justru berita ini menjadi berita sukacita bagi para gembala. Adik-adik sekalian. Ini adalah bagian yang kita boleh renungkan hari ini. Siapakah kita waktu kita merenungkan kisah Natal? Apakah kita ini seperti gembala? Atau kita seperti imam besar, ahli Taurat dan imam-imam kepala? Apakah kita sungguh-sungguh menanti Kristus yang benar? Atau kita menanti Kristus sesuai dengan harapan dan pikiran kita sendiri? Banyak orang hari ini bilang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ketika pergumulan datang, dia murka sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya melayani engkau dari kecil. Kenapa sekarang saya mengalami penyakit, sakit, penyakit? Kenapa saya punya usaha jelek? Kenapa saya sekarang sangat menderita? Banyak orang yang seperti ini adik-adik. Oleh sebab itu kita harus tahu satu hal. Apa itu? Kristus yang engkau sembah. Itu haruslah Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan. Kristus yang sesuai firman Tuhan adalah Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Dia mengambil rupa manusia. Dan dia tinggal di keluarga yang sangat sederhana. Keluarga yang sangat miskin bahkan. Kenapa? Karena di dalam pasal 2 ini, pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, dia memberikan persembahan, orang tuanya beri persembahan burung merpati. Ini tandanya, ini adalah dari keluarga miskin. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memilih untuk lahir di keluarga sederhana. Tetapi hari ini banyak anak-anak yang ketika melihat keluarganya begitu sederhana, mereka berkata dalam hatinya, oh Tuhan, kenapa saya tidak lahir di keluarga yang kaya saja? Coba adik-adik pikir sendiri. Ini kalimat apa? Ini kalimat oleh seorang yang mengenal Kristus kah? Jawabannya tidak. Ini adalah kalimat orang yang mencintai dunia. Bukan Tuhan yang ada dalam hatinya, tapi uang yang ada dalam hatinya. Ini satu kebahayaan besar adik-adik sekalian. Tetapi kita lihat Kristus datang. Dia jadi manusia. Dia tinggal di keluarga sederhana. Dia pun harus bekerja keras begitu rupa. Menjadi seorang tukang kayu. Berapa banyak hari ini adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian. Yang ketika orang tuanya suruh adik-adik sekalian untuk membantu pekerjaan rumah. Dan adik-adik berkata dalam hatinya, kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa harus saya lakukan ini? Teman saya punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Kenapa saya harus kerja? Kenapa saya harus merawat adikku? Kenapa saya harus membantu orang tuaku? Banyak anak-anak yang tidak mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik,
kalau ini terjadi dalam hidup kita, bertobat. Kalau ini terjadi di dalam pemikiran kita, bertobat. Supaya kita boleh kembali kepada firman yang benar. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, kita lihat bagian berikutnya. Bukan saja Tuhan Yesus itu di dalam keluarga sederhana. Dia pekerjaannya begitu berat, tetapi pelayanannya juga begitu berat. Di dalam seluruh aspek pelayanan dia, Kristus terus memuliakan Tuhan. Berapa banyak dia ditolak? Berapa banyak dia dibenci dan dimusuhi? Sangat banyak ahli Taurat orang Farisi memusuhi Tuhan Yesus. Kita harus sadar sampai akhirnya orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini sudah ditegur oleh Tuhan Yesus supaya mereka bertobat. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka justru mencari sebuah rencana untuk menjebak Tuhan Yesus berkali-kali. Berkali-kali. Ada satu kali kedapatan orang lagi berzina. Lalu Tuhan Yesus ditanya, menurut hukum Taurat, orang yang berzina harus dirajam batu sampai mati. Lalu bagaimana? Tuhan Yesus harus jawab apa? Kalau Tuhan Yesus bilang rajam batu, dia adil tapi tidak penuh belas kasihan. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang lepaskan dia penuh kasih tapi tidak adil. Ini membingungkan sekali adik-adik. Ini satu jebakan orang yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi jawaban Tuhan Yesus begitu indah. Jawabannya apa? Baik, silakan. Barang siapa yang tidak berdosa, lemparlah batu duluan kepada orang yang berzina ini. Luar biasa adik-adik. Kenapa? Karena dengan demikian Kristus sedang menegur orang-orang yang menjebak Tuhan Yesus. Dengan mengatakan yang tidak berdosa lempar duluan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani lempar. Karena mereka semua tahu bahwa mereka berdosa. Itu membuka diri mereka. Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang hanya memandang muka saja. Dan Tuhan Yesus bongkar ini. Berikutnya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjebak lagi. Pada waktu mereka menjelang mau ke bait Allah. Orang Farisi bertanya, Rabi, bolehkah kita bayar pajak kepada Kaisar? Ini juga jebakan adik-adik sekalian. Kenapa? Karena bagi orang Israel membayar pajak kepada Kaisar itu adalah satu bentuk kompromi. Bentuk kelemahan. Itu kan penjajah. Kenapa kita harus bayar pajak kepada penjajah? Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh, banyak orang senang. Tapi ini pelanggaran bagi Romawi. Jadi bagaimana? Harus jawab apa? Sekali lagi jawaban Tuhan Yesus luar biasa. Dia bilang coba ambil koin itu. Coba engkau lihat. Di baliknya gambar dan wajah siapakah itu. Waktu koin itu diambil dan dibalik dilihat. Gambar raja Romawi di dalam koin itu. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Berikan kepada raja yang jadi hak raja. Dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Ini luar biasa adik-adik sekalian. Sehingga orang-orang Yahudi, orang Farisi. Itu sekali lagi tidak bisa menjebak Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka pakai cara untuk menerima daripada apa yang dilakukan oleh Yudas. Dijual Tuhan Yesus, dijebak, diangkat saksi-saksi palsu. Dan mereka tahu ini saksi palsu. Sampai Tuhan Yesus masuk ke dalam pengadilan. Dianiaya begitu rupa. Dicambuk 40 kali. Tubuh penuh luka. Di dalam ketidakadilan. Dia dengan taat kepada kehendak Bapa. Tanggung semua itu. Ini berita Natal adik-adik sekalian. Menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Oleh sebab cintanya kepada kita. Sampai kapan? Sampai setia sampai kapan? Sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah karya Tuhan yang begitu luar biasa. Inilah Mesias yang diberikan kepada kita. Supaya kita punya diri ditebus oleh Tuhan. Dan setelah itu kita bisa lihat lagi bagian yang begitu indah. Yaitu sampai di mana Kristus bangkit naik ke sorga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini adalah berita Natal itu adik-adik sekalian. Dan berita Natal yang besar ini diberikan kepada para gembala. Gembala ini adalah gembala yang dapat kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak kita adik-adik sekalian untuk melihat satu bagian firman. Di dalam ayat yang ke-16 sampai seterusnya saya bacakan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar. Mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Adik-adik sekalian, apa yang para gembala sampaikan ini adalah rencana keselamatan bagi manusia untuk segala bangsa. Ini adalah berita besar itu adik-adik. Ini adalah berita di mana Tuhan mengaruniakan satu anugerah keselamatan bagi manusia. Dan para gembala yang pertama kali tahu berita ini. Besar sekali. Bahkan pertama kali dengar lebih dari Simeon dan Hana. Simeon dan Hana, orang yang menanti-nantikan kelepasan daripada Tuhan. Mereka akhirnya tahu bahwa Yesus juru selamat. Tapi para gembala duluan. Para gembala tahu dulu sebelum Simeon dan Hana. Mereka diberitahu oleh para malaikat. Mereka mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Dan mereka bilang kepada Maria. Dan Maria bingung hari itu. Apa yang kau katakan para gembala? Saya tidak mengerti. Tapi Maria menyimpan dalam hatinya. Dan kemudian setelah semuanya ini terjadi. Kita lihat ada satu respon sukacita besar. Yaitu para gembala yang tadi adalah orang pinggiran. Sekarang adalah orang pertama yang memuji Tuhan oleh sebab kelahiran Tuhan Yesus. Berita besar sekali. Yaitu di mana para gembala yang bukan siapa-siapa, bahkan namanya tidak dicatat. Mereka bukan orang penting, bukan peraih hadiah Nobel. Mereka bukan CEO, mereka bukan siapapun. Mereka hanya para gembala miskin yang menjaga domba. Tapi mereka diberi kesempatan mendengar berita Injil kali pertama. Memberitakan juga kebenaran firman Tuhan kali pertama. Dan orang-orang pertama juga yang boleh memuji Tuhan oleh karena anugerah yang begitu besar. Ini berita Gloria in Excelsis Deo. Di mana para malaikat memberitakan sukacita. Sehingga ada gegap gempita di sorga. Dan waktu berita ini diberitakan kepada para gembala, ada damai sejahtera di bumi bagi segala bangsa. Ini adalah berita Natal itu adik-adik sekalian. Dan bagaimana hari ini kita tanggapi berita firman ini? Tentu saja kita harus mengingat bagian firman Tuhan. Di mana kalau ada satu orang bertobat, malaikat di sorga bersukacita. Dan orang-orang di dalam dunia juga bersukacita. Orang-orang percaya bersukacita karena ada satu orang bertobat. Ini menyatakan damai sejahtera di bumi dan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kenapa kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi? Karena pada akhirnya setiap berita yang diberitakan dan membawa orang percaya kepada Tuhan itu satu kemuliaan yang besar bagi nama Tuhan. Mengapa adik-adik sekalian? Karena di dalam Alkitab dicatat bahwa penciptaan baru di dalam Kristus, terang yang dinyalakan di dalam hati setiap orang percaya, itu adalah satu mujizat yang jauh lebih besar dari penciptaan terang di dalam Kejadian pasal 1. Ini adalah sesuatu peristiwa yang jauh lebih spektakuler, jauh lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi. Apa itu? Yaitu adalah bagaimana Tuhan Yesus itu memenangkan kita, menebus kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi orang milik Tuhan. Menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan yang ajaib itu. Seperti Petrus mengatakan, membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Mari kita memberitakan karya keselamatan yang besar itu. Untuk orang-orang segala bangsa boleh bertobat dan mengenal Dia. Biarlah di dalam momen Natal ini kita boleh merayakan Kristus lahir. Kita boleh merayakan satu karya penciptaan yang baru, yang lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi di dalam hidup kita. Dan kita bawa terang ini, kita bawa berita ini, kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah ini jadi damai sejahtera bagi orang-orang di seluruh bangsa. Biarlah adik-adik, kita boleh sungguh-sungguh merenungkan berita Natal ini. Dari kecil, kita boleh dengar firman Tuhan yang benar. Kita boleh gumulkan firman Tuhan yang baik.
kita boleh kerjakan, kita lakukan dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik sekalian, ini adalah hari Natal. Biarlah kita pun membuka mulut kita untuk memberitakan berita sukacita ini bagi segala orang yang Tuhan percayakan hadir di hidup kita. Dan kita boleh memberikan damai sejahtera itu di dalam hati mereka satu persatu. Kita bawa berita Natal ini. Kita kerjakan dengan setia. Dan Tuhan akan memberkati satu-satu. Dan biarlah setiap firman yang tabur tidak kembali sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam Natal ini kami boleh merenungkan cinta kasih Tuhan. Kami boleh merenungkan anugerah dan kebaikan Tuhan yang membuat kami keluar dari dalam kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Mohon Tuhan sendiri yang beranugerah. Mohon Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan. Supaya kami ini Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Pakai kehidupan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah kami ini boleh mencintai Tuhan, mencintai firman, mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai jiwa-jiwa yang kami jumpai hari demi hari. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Dan sekali lagi selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Anak-anak bersyukur untuk firman yang kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Away in the Manger. Sekian PA Anak hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya anak-anak. Selamat hari Natal.